Bagaimana cara memastikan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan pegawai? A. Menambah durasi pelatihan. B. Mengurangi jumlah pelatihan. C. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan. D. Menambah beban kerja. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Mengapa penting untuk melakukan evaluasi terhadap sistem promosi ASN secara berkala? A. Mengurangi biaya. B. Menambah beban kerja. C. Meningkatkan keadilan dan efektivitas. D. Menambah jumlah pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu meningkatkan keadilan dan efektivitas. Bagaimana cara meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses pengembangan karir? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Meningkatkan komunikasi dan partisipasi. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu meningkatkan komunikasi dan partisipasi. Apa dampak dari kurangnya transparansi dalam proses promosi ASN? A. Meningkatkan motivasi. B. Menurunkan kepercayaan dan kinerja pegawai. C. Menambah beban kerja. D. Meningkatkan gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu menurunkan kepercayaan dan kinerja pegawai. Bagaimana penggunaan teknologi dapat mempermudah proses mutasi ASN? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Meningkatkan efisiensi dan transparansi. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Mengapa penting untuk melakukan pengembangan karir secara berkelanjutan? A. Mengurangi beban kerja. B. Meningkatkan kompetensi dan adaptabilitas pegawai. C. Menambah jumlah pegawai. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu meningkatkan kompetensi dan adaptabilitas pegawai. Bagaimana peran analisis data dalam menentukan kebijakan pengembangan karir ASN? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Meningkatkan akurasi dan relevansi kebijakan. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu meningkatkan akurasi dan relevansi kebijakan. Apa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam program pengembangan karir ASN? A. Menambah jumlah pegawai. B. Meningkatkan kompetensi dan kinerja. C. Mengurangi beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu meningkatkan kompetensi dan kinerja. Bagaimana cara meminimalisir resistensi terhadap perubahan dalam proses mutasi ASN? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Meningkatkan komunikasi dan melibatkan pegawai. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu meningkatkan komunikasi dan melibatkan pegawai. Apa dampak dari pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan pegawai? A. Meningkatkan motivasi. B. Menurunkan kinerja dan efektivitas pelatihan. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu menurunkan kinerja dan efektivitas pelatihan. Bagaimana cara memastikan keberlanjutan program pengembangan karir ASN? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus. Mengapa penting untuk melakukan rotasi pegawai dalam jangka waktu tertentu? A. Mengurangi beban kerja. B. Memperluas pengalaman dan keterampilan pegawai. C. Menambah jumlah pegawai. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu memperluas pengalaman dan keterampilan pegawai. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dalam pengembangan karir ASN? A. Mengurangi jumlah pelatihan. B. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Apa yang harus dilakukan jika terdapat ketidakadilan dalam proses mutasi ASN? A. Mengabaikan keluhan. B. Menambah beban kerja. C. Mengevaluasi dan memperbaiki proses mutasi. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu mengevaluasi dan memperbaiki proses mutasi.
Bagaimana cara memastikan bahwa promosi ASN didasarkan pada kinerja yang objektif? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Menambah beban kerja. C. Menerapkan sistem penilaian yang objektif dan transparan. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu menerapkan sistem penilaian yang objektif dan transparan. Mengapa penting untuk menyesuaikan program pengembangan karir dengan perubahan lingkungan kerja? A. Menambah beban kerja. B. Mengurangi jumlah pegawai. C. Meningkatkan relevansi dan adaptabilitas pegawai. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu meningkatkan relevansi dan adaptabilitas pegawai. Bagaimana cara mengukur dampak program pengembangan karir terhadap kinerja organisasi? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Menambah beban kerja. C. Mengevaluasi peningkatan kinerja dan kepuasan kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu mengevaluasi peningkatan kinerja dan kepuasan kerja. Apa peran feedback dalam proses penilaian kinerja pegawai ASN? A. Mengurangi motivasi. B. Meningkatkan kesadaran dan perbaikan diri. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu meningkatkan kesadaran dan perbaikan diri. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap sistem promosi dan mutasi? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Mengapa penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara keahlian teknis dan keterampilan manajerial dalam pengembangan karir ASN? A. Mengurangi beban kerja. B. Menambah jumlah pegawai. C. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Bagaimana cara memastikan bahwa pelatihan yang diberikan dapat diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari? A. Mengurangi jumlah pelatihan. B. Menambah beban kerja. C. Menyusun materi yang relevan dan praktis. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu menyusun materi yang relevan dan praktis. Apa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam melakukan mutasi pegawai ASN? A. Menambah beban kerja. B. Mengurangi jumlah pegawai. C. Kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai. Bagaimana cara mengidentifikasi pegawai yang memiliki potensi untuk promosi? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Menambah beban kerja. C. Melakukan penilaian kinerja dan kompetensi. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu melakukan penilaian kinerja dan kompetensi. Apa dampak dari promosi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kompetensi pegawai? A. Meningkatkan motivasi. B. Menurunkan kinerja dan efektivitas organisasi. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu menurunkan kinerja dan efektivitas organisasi. Bagaimana cara memastikan keberlanjutan program pelatihan dalam pengembangan karir ASN? A. Mengurangi jumlah pelatihan. B. Menambah beban kerja. C. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Mengapa penting untuk melibatkan pegawai dalam proses pengembangan karir mereka? A. Mengurangi beban kerja. B. Menambah jumlah pegawai. C. Meningkatkan komitmen dan motivasi pegawai. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu meningkatkan komitmen dan motivasi pegawai. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas sistem informasi karir yang digunakan oleh ASN? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Menambah beban kerja. C. Meningkatkan aksesibilitas dan user-friendly. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan user-friendly. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dalam proses mutasi ASN? A. Mengurangi jumlah mutasi. B.
Menambah beban kerja. C. Meningkatkan komunikasi dan partisipasi pegawai. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu meningkatkan komunikasi dan partisipasi pegawai. Bagaimana cara memastikan bahwa program pengembangan karir sesuai dengan kebutuhan organisasi? A. Mengurangi beban kerja. B. Menambah jumlah pegawai. C. Melakukan analisis kebutuhan dan evaluasi secara berkala. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan evaluasi secara berkala. Apa peran komunikasi dalam proses pengembangan karir ASN? A. Mengurangi motivasi. B. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pegawai. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pegawai. Bagaimana cara mengukur keberhasilan sistem promosi dan mutasi yang diterapkan oleh ASN? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Menambah beban kerja. C. Mengevaluasi peningkatan kinerja dan kepuasan kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu mengevaluasi peningkatan kinerja dan kepuasan kerja. Apa dampak dari tidak adanya sistem penilaian kinerja yang objektif dalam promosi ASN? A. Meningkatkan motivasi. B. Menurunkan kepercayaan dan kinerja pegawai. C. Menambah beban kerja. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu menurunkan kepercayaan dan kinerja pegawai. Bagaimana cara meningkatkan relevansi pelatihan yang diberikan kepada pegawai ASN? A. Mengurangi jumlah pelatihan. B. Menambah beban kerja. C. Menyusun materi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu menyusun materi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan. Apa yang harus dilakukan jika terdapat pegawai yang merasa tidak adil dengan proses mutasi yang dilakukan? A. Mengabaikan keluhan. B. Menambah beban kerja. C. Mengevaluasi dan memperbaiki proses mutasi. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu mengevaluasi dan memperbaiki proses mutasi. Bagaimana cara memastikan bahwa promosi ASN didasarkan pada kompetensi dan kinerja yang objektif? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Menambah beban kerja. C. Menerapkan sistem penilaian yang transparan dan objektif. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu menerapkan sistem penilaian yang transparan dan objektif. Mengapa penting untuk mempertimbangkan kebutuhan pengembangan karir pegawai dalam jangka panjang? A. Mengurangi beban kerja. B. Menambah jumlah pegawai. C. Meningkatkan loyalitas dan produktivitas pegawai. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu meningkatkan loyalitas dan produktivitas pegawai. Bagaimana cara mengukur dampak program pengembangan karir terhadap kualitas layanan publik? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Menambah beban kerja. C. Mengevaluasi peningkatan kepuasan dan feedback dari masyarakat. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu mengevaluasi peningkatan kepuasan dan feedback dari masyarakat. Apa peran mentoring dalam pengembangan karir pegawai ASN? A. Mengurangi beban kerja. B. Menambah jumlah pegawai. C. Meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri pegawai. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri pegawai. Bagaimana cara meningkatkan keterlibatan pegawai dalam proses penilaian kinerja? A. Mengurangi jumlah pegawai. B. Menambah beban kerja. C. Meningkatkan komunikasi dan transparansi proses penilaian. D. Menambah gaji pegawai. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu meningkatkan komunikasi dan transparansi proses penilaian. Apa yang dimaksud dengan ASN menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023? A. Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. B. Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai swasta yang bekerja pada instansi pemerintah. C. Profesi bagi pegawai swasta dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. D. Profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah. Jawaban yang benar adalah
Pilihan A yaitu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Siapa yang termasuk dalam pegawai ASN? A. Pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. B. Pegawai negeri sipil dan pegawai swasta. C. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai swasta. D. Pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apa yang dimaksud dengan PNS? A. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. B. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara sementara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. C. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara kontrak oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. D. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan swasta. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan PPPK? A. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. B. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas swasta dan atau menduduki jabatan swasta. C. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak terbatas dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. D. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan swasta. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan manajemen ASN? A. Serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. B. Serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja rendah dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang tidak profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. D. Serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, terintervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa yang dimaksud dengan jabatan manajerial? A. Jabatan yang memberikan arahan dan pengawasan. B. Jabatan yang tidak memberikan arahan dan pengawasan. C. Jabatan yang hanya memberikan arahan. D. Jabatan yang hanya memberikan pengawasan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu jabatan yang memberikan arahan dan pengawasan. Apa yang dimaksud dengan jabatan non-manajerial? A. Jabatan yang tidak memberikan arahan dan pengawasan. B. Jabatan yang memberikan arahan dan pengawasan. C. Jabatan yang hanya memberikan arahan. D. Jabatan yang hanya memberikan pengawasan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu jabatan yang tidak memberikan arahan dan pengawasan. Apa yang dimaksud dengan kode etik ASN? A. Pedoman perilaku ASN yang berlandaskan pada nilai dasar ASN. B. Pedoman perilaku ASN yang tidak berlandaskan pada nilai dasar ASN.
C. Pedoman perilaku pegawai swasta yang berlandaskan pada nilai dasar ASN. D. Pedoman perilaku ASN yang berlandaskan pada nilai dasar pegawai swasta. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pedoman perilaku ASN yang berlandaskan pada nilai dasar ASN. Apa yang dimaksud dengan kode perilaku ASN? A. Serangkaian nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi ASN. B. Serangkaian nilai dan norma yang tidak menjadi pedoman perilaku ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi ASN. C. Serangkaian nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku pegawai swasta dalam melaksanakan tugas dan fungsi ASN. D. Serangkaian nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi pegawai swasta. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu serangkaian nilai dan norma yang menjadi pedoman perilaku ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi ASN. Apa yang dimaksud dengan nilai dasar ASN? A. Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. B. Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan PBB. C. Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan ASEAN. D. Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NATO. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Apa hak ASN dalam melaksanakan tugasnya? A. Mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas. B. Mendapatkan gaji saja. C. Mendapatkan tunjangan saja. D. Mendapatkan fasilitas saja. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas.